Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mobuntu dalam Renungan Pagi ke-2094 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 136 ayat 10 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar, saudara, berjalan bersama Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka segala kekhawatiran kita akan lenyap. Karena kita berjalan bersama Tuhan, kita percaya Tuhan yang menyediakan segala keperluan kebutuhan kita. Dan pastinya bersama Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita belajar, saudara, beriman. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan atau bersama Tuhan, lenyapkan segala ketakutan yang ada di dalam dirimu. Amin. Jangan takut, saudara. Seberapa besar, banyak, kuat musuhmu. Kalau saudara berjalan sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya saudara bersama Tuhan. Saudara nggak perlu takut. Sebab Tuhan yang akan berperang ganti saudara, bukan saudara, tetapi Tuhan. Karena Tuhan akan membela kebenaran firman-Nya. Selama saudara melakukan firman Tuhan, lalu ada orang-orang yang tidak senang dengan saudara hendak mencelakakan saudara. Baik itu secara real maupun secara tidak kelihatan. Mereka mau menjatuhkan saudara. Ada isu-isu yang mau menggoncang kedudukan saudara. Saudara dengar baik. Selama saudara berjalan di jalan Tuhan yang benar, melakukan kebenaran firman Tuhan, jangan takut. Tuhan ada di pihak saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut, saudara, itu menandakan kita tidak yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan tidak ada bersama dengan kita, ya pantas kita takut. Tapi kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, nggak ada yang kita perlu takutkan. Musuh yang banyak sekalipun nggak perlu takut. Saudara lihat, waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Saul dan juga prajurit-prajurit Israel, kemana mereka semua? Sembunyi, saudara. Ketakutan. Padahal pengalaman perang mereka itu luar biasa. Mereka sudah beberapa kali menang, menghancurkan musuh. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Filistin, dengan Goliat pahlawan Filistin itu, semua gemetar, ketakutan. Saudara, hanya seorang bocah yang masih kemerah-merahan, yang pada saat itu yang percaya Tuhan
menyertai dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud walaupun dia mungkin diremehkan pada saat itu, dia masih bocah, masih bocil saudara kalau bahasa keren sekarang. Masih kecil. Tapi lihat, imannya luar biasa. Dia percaya Tuhan menyertainya. Amin. Dan apa yang dia lakukan kepada Goliat? Dia menumbangkan pahlawan Filistin itu. Karena Daud tahu bahwa dia bersama Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lihat. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, nggak perlu ada yang kita takutkan. Kita akan terus menerobos, menghancurkan semua ketakutan kita. Sebab kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan di jalan Tuhan, bersama Tuhan, jangan takut. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, bersama Tuhan, jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir, aduh nanti bagaimana keperluan kebutuhan anak-anak saya. Sementara penghasilannya sangat minim yang kita dapatkan setiap bulan. Bagaimana dapat menyekolahkan anak, membayar kuliah, kebutuhan ini dan itu. Saudara, kalau saudara hidup bersama Tuhan, melakukan kebenaran firman dalam hidup saudara, saya mau katakan, jangan khawatir saudara. Sebab Tuhan akan menyediakan segala keperluan kebutuhanmu. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa yang saudara butuhkan, Tuhan menjamin, Tuhan menyediakan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kami juga dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, kami hidup dengan iman. Tuhan menyediakan. Amin. Jadi nggak ada yang kami khawatirkan. Walaupun pada saat ini saya sudah full dalam pelayanan, tidak bekerja lagi, saudara. Saya dan istri percaya Tuhan sediakan. Amin. Yang kita perlukan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh nyata bagi kita orang percaya. Jaminan kita Bapa di surga. Kalau kita sudah melayani Tuhan, sudah mengikut Tuhan, masa sih Tuhan biarkan? Masa sih Tuhan tutup mata dengan kita? Masa sih Tuhan tega seperti itu? Tidak mungkin, saudara. Kalau kita sudah berjalan sesuai dengan firman, pasti Tuhan bela. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara masih khawatir dalam hidup, itu menandakan saudara tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah melayani, mungkin saudara sudah juga hamba Tuhan, tapi saudara masih khawatir dalam kehidupan saudara. Itu menandakan saudara tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara masih khawatir, padahal saudara sudah terlibat dalam pelayanan, saudara hamba Tuhan, saudara melecehkan Tuhan. Orang yang khawatir itu menandakan saudara tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Saudara sama dengan tidak percaya Tuhan. Jadi kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, nggak perlu ada yang kita khawatirkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan di jalan Tuhan, jangan khawatir. Kalau saudara berjalan di jalan Tuhan, bersama Tuhan, jangan goyah imanmu, tetap kuatkan imanmu. Amin. Tetap kuat, saudara. Memang mengikut Tuhan itu memang terkadang kita mengalami banyak sekali pergumulan, persoalan, tekanan, penderitaan, penganiayaan, saudara. Tapi tetaplah kuat dalam imanmu. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tetap kuat imannya, akhirnya akan melihat apa yang dia imani itu, yang Tuhan kerjakan. Apa yang dia imani dan aminkan itu, akan dia peroleh. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara kepada Israel secara skup yang luas, bangsa Israel. Dan saat ini bicara kepada gereja Tuhan.
Memang dalam kehidupan kita ini, sebagai gereja Tuhan sama seperti dengan perjalanan bangsa Israel. Kalau dalam konteks bangsa Israel yang keluar dari Mesir sampai akhirnya Tuhan memimpin mereka sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, saudara perhatikan, dalam kehidupan kita juga mengalami hal yang sama. Waktu kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ibaratnya ada di tanah Mesir, menjadi budak. Dalam konteks kita sekarang, kita menjadi budak dosa sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya kita menjadi hamba dosa. Kita selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Dan kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Tuhan tidak mau satupun dari kita binasa. Makanya Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita diselamatkan. Saudara, sejak kita menerima Yesus, perhatikan, perjalanan kita sama seperti waktu Israel keluar dari Mesir, sampai menuju ke tanah perjanjian. Banyak sekali tantangan, banyak sekali tekanan, banyak sekali serangan dari musuh-musuh, banyak sekali bangsa-bangsa yang tidak senang dengan Israel. Demikian juga terjadi dalam hidup kita. Perhatikan, ketika kita mengikut Yesus, banyak orang dekat dengan kita meninggalkan kita. Banyak orang yang tidak senang dengan kita. Karena kita hidup benar, kita hidup jujur, kita hidup berintegritas. Banyak yang nggak senang, saudara. Banyak yang marah dengan kita. Banyak yang mau berbuat jahat, mencelakai kita. Betul? Tapi saudara, jangan takut. Tetaplah berjalan. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Betul, memang ada banyak tantangan di depan kita, tapi percayalah, Tuhan sanggup melakukan banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat-sangat diberkati dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sudah perhatikan ayat 13 dan ayat 14. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat luar biasanya Tuhan untuk umatnya. Tuhan membelah laut Teberau, yang bagi pandangan manusia ini mustahil terjadi. Tapi saudara lihat, Tuhan kerjakan itu untuk menyeberangkan umat kesayangannya bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kalau Tuhan sampai membelah laut Teberau untuk menyeberangkan umatnya, itu artinya apa? Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Haleluya. Kita lihat dalam konteks saat itu ketika Israel keluar dari Mesir, di mana mereka sepertinya terjebak, sepertinya jalan buntu. Karena di depan mereka laut Teberau yang besar, yang luas, yang ganas. Sementara kiri kanan mereka padang gurun yang luas. Tidak ada lagi tempat untuk mereka melarikan diri dari kejaran 600 tentara berkuda Mesir yang sedang mengejar mereka. Sepertinya jalan di depan mereka jalan buntu. Tapi saudara lihat, luar biasanya Tuhan. Untuk umatnya, Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Tuhan membelah laut supaya umat pilihan Tuhan ini dapat menyeberang. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Kalau saat ini saudara sepertinya terjebak, jalan buntu, saudara percaya, Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita belajar saudara. Tuhan sampai membelah laut Teberau untuk menyeberangkan umatnya. Artinya apa? Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Bagi pandangan orang atau manusia pada saat itu saudara, ini nggak mungkin terjadi. Mereka tidak pernah memikirkan Tuhan membelah laut itu untuk menyeberangkan mereka. Tidak ada dalam pikiran mereka. Tapi saudara lihat,
Tuhan melakukan hal yang luar biasa untuk umatnya. Amin. Saudara, apapun yang menjadi masalah saudara, selalu pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat. Mungkin yang saudara jalani sepertinya jalan buntu, tapi saudara akan melihat bagaimana Tuhan melakukan hal yang mustahil, yang tidak saudara dan saya pikirkan, itu yang akan Tuhan kerjakan buat umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi saudara ini nggak mungkin. Saudara punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Semua bisa terjadi. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan sampai membelah laut Tebrau untuk menyeberangkan umatnya. Artinya apa? Bersama Tuhan, kita akan melihat dan mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan. Membelah laut itu bukan usaha upaya manusia, tetapi itu karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan kerjakan kepada umat Tuhan. Dan sudah perhatikan, perjalanan demi perjalanan, bangsa Israel sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, tanah Kanaan. Saudara, banyak mujizat yang Tuhan karyakan dalam perjalanan mereka. Saudara, pagi hari mereka harus memungut manna, roti surga itu. Oh haleluya. Dan sore hari mereka makan daging dari burung puyuh yang terbang setiap sore. Dan mereka semua dapat, saudara. Mujizat luar biasa. Tuhan nyatakan bagi mereka. Ketika mereka ada di bukit batu, saudara, Tuhan keluarkan air dari gunung batu itu. Amin. Tuhan banyak sekali melakukan hal-hal yang heran dan ajaib kepada umat Tuhan. Dan saya percaya saudara, firman Tuhan ini berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Artinya kalau dulu itu pernah terjadi, sekarang juga itu pasti bisa terjadi. Karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saudara akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Mujizat demi mujizat Tuhan karyakan dalam kehidupan saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, menurut sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Kita melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan dengan setia, maka hapus dalam kehidupan saudara rasa takut, rasa khawatir, hapus. Karena saudara berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang dahsyat, luar biasa menyertai saudara dan saya. Saudara perhatikan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Saudara perhatikan ketika Tuhan membelah laut Tebrau dan menyeberangkan umat Tuhan. Dari sana kita belajar bahwa bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Yang kedua kita belajar bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga kita belajar bersama Tuhan kita akan melihat dan mengalami karya Tuhan. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan lawat, jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan
turun dari surga, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, sudah bisa hubungi tim doa di 08191 30 15 83 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan saudara 24 jam. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.